Oke, selanjutnya silakan kau perkenalkan diri dulu. Oke, baik Pak, saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, saya Yan Konita Hairunisa Cahyani, umur saya 19 tahun, domisili saya dari Garut, dan saya tahun ini baru saja menyelesaikan studi saya di Universitas Bogor Educate. Oh. Jadi kamu fresh graduate nih? Iya Pak, saya fresh graduate tahun ini. Oke. Coba dong, saya pengen tahu apa sih kelebihan dan kekurangannya kamu? Oke, baik Pak. Di sini untuk kelebihan, saya memiliki kemampuan untuk mengoperasikan seperti aplikasi-aplikasi Microsoft Office, Microsoft Excel, ataupun PowerPoint. Dan saya juga mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Nah, tetapi saya juga memiliki kekurangan nih Pak. Jadi kekurangan aku ini kurang mahir dalam menghitung jumlah angka yang terlalu banyak. Biasanya sih saya untuk mengatasinya itu menggunakan kalkulator ya atau alat hitung. Saya juga sedikit sulit membaca dalam jarak jauh karena mata saya memiliki minus. Tetapi jika saya sudah mulai bekerja, saya akan menggunakan kacamata ataupun kontak lens yang minus. Dan untuk jarak dari rumah saya lumayan jauh ya Pak. Jadi untuk menempuh ke perusahaan, saya menggunakan angkutan umum ataupun jasa ojek online. Mungkin sekian Pak untuk pemaparannya. Ya, seperti yang tadi kamu sebutkan ya, ada beberapa kelemahan kamu ya. Tapi kamu yakin kelemahan kamu itu nggak akan mempengaruhi kinerja kamu nantinya? Insya Allah ya Pak, untuk kekurangan yang saya miliki tidak akan mengganggu terhadap kinerja saya. Karena kekurangan saya bisa dihadapi dan bisa dicari solusinya. Seperti misalnya saya, kan tadi sudah disebutkan ya, saya itu kurang mahir dalam menghitung jumlah yang terlalu banyak, dan saya bisa meminta bantuan pakai alat hitung ataupun kalkulator untuk penglihatan saya yang tidak bisa membaca dalam jarak jauh itu kan bisa pakai kacamata ataupun kontak lens. Seperti itu Pak. Oke. Saya mau nanya nih, menurut kamu apa sih lemburan itu atau waktu tambahan itu? Sebelumnya ya Pak, lembur yang saya tahu ini tambahan jam kerja ya pastinya. Tambahan jam kerja ini kan biasanya bisa ditentukan oleh perusahaan ataupun kemauan karyawan sendiri. Tapi jika dalam hal ini menurut saya jika lembur itu diinginkan oleh karyawan itu akan membuat kerugian terhadap perusahaan. Tapi jika lembur ini dilakukan atas keinginan perusahaan, uh, itu akan baik mungkin untuk lebih cepat mengerjakan pekerjaan. Seperti itu Pak. Oh iya. Tadi kamu kan bersedia ya kalau misalkan dari perusahaan menyuruh kamu untuk kerja lemburan ya. Tapi kalau misalkan pembayarannya kurang dari biasanya waktu per hari kamu, apa gaji harian kamu bagaimana? Kalau pembayarannya kurang dari ketentuan, mohon maaf ya Pak, aku tidak akan lembur. Karena jika perusahaan itu mengerti kepada stafnya, perusahaan itu tidak akan mengurangi jumlah pembayaran lembur yang sudah ditentukan. Begitu Pak. Baik. Ini pertanyaan terakhir nih. Di kami kan jika nantinya kamu bersedia kerja di kami, itu ada penahanan ijazah. Apakah kamu bersedia?
jika penahanan ijazah itu peraturan dari perusahaan, dan dari perusahaan itu ada menyediakan berita acara kayak serah terima ijazah gitu. Tentu saya akan bersedia karena itu ketentuannya sudah jelas dan sudah terjamin. Jika misalnya perusahaan itu tidak menyediakan berita acara seperti serah terima ijazah tersebut, saya akan menolaknya karena ketentuannya itu tidak jelas. Oke, ya, Yanen Konita ya, cukup interview hari ini. Untuk info selanjutnya mungkin nanti akan dihubungin melalui WhatsApp atau telepon ya. Mungkin seminggu lagi nanti kami akan menghubungi apakah kamu nanti diterima atau tidaknya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas interview hari ini. Saya akan tunggu kabar baik dari perusahaan. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi, Bu. Ya. Saya sudah membaca CV kamu ya. Kamu ini namanya Muhammad Ihsan. Iya, Bu. Apa benar? Muhammad Ihsan. Dan di sini di CV kamu tertulis bahwa kamu ini lulusan SMA. Iya. Ya? Kan kamu ini lulusan SMA nih. Kenapa sih, apa alasan kamu untuk melamar di digital marketing? Alasan saya kenapa saya tertarik ya, untuk melamar di bagian digital marketing karena itu adalah salah satu keahlian saya. Jadi saya suka juga di dalam dunia digital marketing. Saya juga sering buat konten terus, dan saya juga mengerti tentang Google Ads, itu Facebook Ads dan lain sebagainya, Bu. Sebelumnya saya akan tanya, kamu kan menguasai nih digital marketing. Apa sih yang kamu tahu nih tentang digital marketing? Yang saya tahu digital marketing adalah suatu platform ya, Bu ya. Di mana di digital marketing itu kita bisa berjualan online, Bu. Baik itu untuk mempromosikan produk, membuat video atau dan lain sebagainya, Bu. Oke, baik. Saya mau nanya nih terkait gaji. Nah, di sini saya mau tanya, request gaji yang kamu mau itu berapa sih? Kemauan gaji kamu itu berapa? Terkait gaji, karena gaji itu, Bu, sebenarnya relatif ya. Bagaimana gaji itu kan kebutuhan kita sendiri ya. Kalau saya sih gaji mengikuti kebijakan dari perusahaan saja, Bu, asalkan itu juga tidak memberatkan saya gitu kan, memberatkan karyawan. Saya pasti siap aja, Bu, asal sesuai dengan ketentuan UMR yang ada, Bu. Oke, baik. Untuk domisili kamu ini tertulis di sini di CV, kamu berdomisili di Jonggol ya? Iya, Bu, saya domisilinya di Jonggol. Nah, kan domisili kamu di Jonggol nih. Kan perusahaan kita ada cabangnya nih di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Saya mau tanya, apakah kamu bersedia untuk ditempatkan di cabang manapun atau tidak tersedia? Kalau tidak tersedia, apa alasan kamu tidak tersedia ditempatkan di cabang perusahaan lain? Untuk penempatan kerja, Bu, sebenarnya saya sudah mempersiapkannya ya, karena saya juga sudah tahu perusahaan ini kan cabangnya di mana saja ya. Jadi sebelum melamar pun saya sudah mempersiapkan jika kemungkinan itu saya mungkin di penempatannya di cabang, misalkan di luar pulau ataupun hanya di luar kota yang tidak dekat dengan jarak domisili saya sudah siap, Bu. Jadi saya sudah persiapkan. Saya jadi siap dimanapun ditempatkannya, Bu. Nah, kan biasanya nih ditempatkan dimanapun ada yang mau-mau aja. Pasti yang mau ini, kamu itu pasti memiliki alasan nih. Alasan kamu mau kenapa? Kamu mau ditempatkan dimanapun kamu mau nih. Alasannya kenapa? Alasan kenapa saya mau, karena untuk penempatan ya, Bu, menurut saya itu jadi suatu pengalaman. Jadi kita tahu pengalaman di luar sana yang
kota-kota lain. Jadi saya bisa tahu, bagaimana sih suasana, di kota lain gitu kan. Karena kan, kehidupan di kota kita sendiri dan kota lain itu pasti berbeda ya, Bu. Jadi itu suatu pengalaman sih menurut saya, jadi bisa jadiin pengalaman. Oke. Satu lagi nih, saya mau tanya, Iya. apakah kamu dipindahkan nih kayak di cabang perusahaan di tempat-tempat lain? Apakah ada syaratnya untuk permintaan kamu kepada perusahaan? Apakah tidak ada syaratnya? Eee, Kalau persyaratan sih sebenarnya paling saya minta untuk, tempat tinggal saya sih paling, Bu, itu ya. Karena kan namanya juga kita orang baru, kalau nyari tempat, di tempat baru tuh kan nyari tempat tinggal susah ya, Bu, ya. Jadi mungkin saya cuman minta itu aja sih. Jadi ada mes tersendiri gitu, jadi buat saya. Oke. Semua interview kamu hari ini saya akan terima. Dan untuk kabar baiknya, saya akan kabarkan kamu lewat email ya, dan akan dikabarkan oleh email perusahaan. Untuk kabar terima atau tidaknya kamu di perusahaan ini akan paling lambat itu 1 minggu ke depan. Itu saja ya untuk kabar baiknya. Iya, Bu.